Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Dinda Triandana, NPM 19160100. Saya dari Prodi PGSD 4C. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi multimedia pembelajaran dari bab 1 sampai dengan bab 3. Bab 1 yang pertama adalah ada media pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran adalah suatu proses komunikasi, yakni proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Sumber pesannya adalah seorang guru, siswa, dan orang lain. Salurannya adalah media pembelajaran dan penerima pesan adalah pembelajar. Kata media berasal dari bahasa Latin, medium, yang berarti perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan. Menurut Gagne, dalam tahun 1992, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Senada dengan pendapat Gagne, Briggs mendefinisikan media pembelajaran sebagai bentuk fisik yang dapat menyajikan pesan yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Dari dua definisi ini, dapat ditarik pengertian media mengacu pada penggunaan alat yang berupa benda untuk membantu proses penyampaian pesan. Lebih lanjutnya, media merupakan sarana penyaluran pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber belajar kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Ada pertanyaan yang sering muncul adalah apakah media sama dengan alat peraga? Jawabannya, media dan alat peraga keduanya sama saja. Keduanya itu sama-sama mempermudah penyampaian pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Yang kedua, media dan alat peraga adalah dua hal yang berbeda. Ada pendapat yang menyebutkan seperti itu. Hal ini berkaitan dengan jalur penyampaian pesan atau isi kurikulum kepada anak didik. Alat peraga merupakan alat bantu bagi pengajar untuk menyampaikan pesan kepada anak didik. Dengan demikian, alat peraga pun tanpa alat peraga pun pembelajaran dapat berlangsung. Dalam kegiatan interaksi antara siswa dengan lingkungan, fungsi media dapat diketahui berdasarkan adanya kelebihan media dan hambatannya yang timbul. Ada 3 kelebihan kemampuan media, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan fiksatif. Artinya dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Dengan kemampuan ini, objek atau kejadian dapat digambar, dipotret, direkam, difilmkan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemampuan manipulatif. Artinya media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan atau manipulasi sesuai dengan keperluannya. Yang ketiga, kemampuan distributif. Artinya media mampu menjangkau audien yang besar jumlahnya. Selain ada manfaat, lalu selain ada kelebihan, pastinya ada hambatan. Hambatan-hambatan komunikasi dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, verbalisme.
Artinya siswa dapat menyebutkan kata tetapi tidak mengerti atau mengetahui artinya. Yang kedua, salah tafsir. Artinya dengan istilah atau kata yang sama diartikan berbeda oleh setiap siswa. Yang ketiga, perhatian tidak berpusat. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal antara lain seperti ada gangguan fisik, ada hal lain yang lebih menarik dan mempengaruhi perhatian siswa, dan lain-lain. Yang keempat, tidak terjadinya pemahaman. Artinya kurang memiliki kebermaknaan secara logis dan psikologis yang apa yang diamati atau yang dilihat. Yang kedua, manfaat dan fungsi media. Manfaat media atau alat pembelajaran dalam proses belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya. Yang ketiga, dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariatif dapat mengatasi sikap pasis anak didik. Yang keempat, dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda diantaranya oleh peserta didik, sementara kurikulum dan materi pembelajaran ditentukan sama untuk semua peserta didik, dapat diatasi dengan media pendidikan. Yang kelima, memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu verbalitas dalam bentuk kata-kata maupun tertulis ataupun kata lisan. Yang keenam, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Lalu ada secara garis besar fungsi media adalah menghindari terjadinya verbalisme. Yang kedua, membangkitkan minat atau motivasi siswa, menarik perhatian siswa, mengatasi keterbatasan antara ruang, waktu, dan ukuran, mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar, dan juga mengefektifkan pemberian rangsangan untuk belajar. Yang ketiga, jenis dan klasifikasi media. Pengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan pengalaman yang diperoleh dapat digolongkan ke dalam 3 jenjang pengalaman, yaitu 1. Pengalaman langsung, pengalaman tiruan, dan yang ketiga, pengalaman dari kata-kata. Karena untuk mencapai tujuan pembelajaran, karenanya motivasi yang terdapat dalam media harus dapat melibatkan siswa baik dalam benak maupun mental dalam bentuk aktivitas yang nyata. Di samping menyenangkan dan memenuhi kebutuhan individu siswa, karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi. Jadi proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui ke penerima pesan. Ada beberapa faktor yang menghambat proses komunikasi. Faktor-faktor tersebut antara lain hambatan psikologis, hambatan kultural, dan hambatan lingkungan. Hambatan psikologis yaitu minat, sikap, intelijensi, motivasi, kepercayaan diri, gaya belajar. Ada selanjutnya bab 2, konsep dasar multimedia pembelajaran. Pengertian multimedia. Multimedia telah tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berbasis pada komputer. Definisi multimedia pembelajaran terbagi menjadi 2, yaitu definisi sebelum tahun 1980-an atau era konvensional, dan definisi sesudah tahun 1980-an atau era revolusi industri. Sebelum tahun 1980-an atau pada era 60-an,
Multimedia diartikan sebagai kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk presentasi. Setelah tahun 1980-an, multimedia didefinisikan sebagai penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Definisi setelah tahun 1980-an tersebut lebih menekankan pada multimedia sebagai sistem komunikasi interaktif berbasis komputer yang mampu menciptakan, menyimpan, menyajikan, dan mengakses kembali informasi teks, grafik, suara, dan video atau animasi. Brown tahun 2002 halaman 3 menjelaskan terdapat beberapa komponen yang digunakan dalam menyajikan multimedia. Yang pertama adalah berbasis kertas atau paper-based, contohnya buku, majalah, brosur, dan lainnya. Yang kedua berbasis cahaya atau light-based, contohnya slideshow, transparasi. Yang ketiga berbasis suara, audio-based, contohnya adalah CD players, tape recorder, radio. Yang keempat berbasis gambar bergerak atau moving image based, contoh televisi, VCR atau video kaset recorder, dan film based, contoh televisi, VCR atau video kaset recorder, dan film. Yang kelima berbasiskan digital, digitality based, contohnya adalah komputer. Selanjutnya bab ketiga yaitu cara pengembangan multimedia. A. Proses pembelajaran berbantu multimedia. Multimedia pra-auditory atau perakitan elemen media. Multimedia authoring, ada multimedia pasca authoring. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.